Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang untuk Pak Miko dan juga Bu Desi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas hukum internasional A akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Namun sebelum menuju ke presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, saya Taya Aza, dan juga beberapa anggota kami, yaitu Siti Fatimah Jasmine, Kenneth Epram, Immanuel Toga, Agatha Krisela, dan Benedictus Edo. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Untuk latar belakangnya, pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan Palestina, salah satu wilayah bekas Kerajaan Ottoman, kepada Inggris. Semua wilayah ini akhirnya menjadi negara yang sepenuhnya merdeka kecuali Palestina, di mana mandat Inggris memasukkan pemberian bantuan administratif dan nasihat, serta deklarasi Balfour yang mendukung pendirian sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Imigrasi Yahudi yang masif, terutama dari Eropa Timur, terjadi selama mandat dari tahun 1922 hingga 1947. Jumlahnya meningkat pada tahun 1930-an karena kekerasan Nazi. Arab menuntut kemerdekaan dan menentang imigrasi yang memicu pemberontakan pada tahun 1937. Lebih dari 50% penduduk Arab Palestina melarikan diri atau diusir dari negara mereka. Prinsip-prinsip perdamaian yang adil dan berkelanjutan digariskan dalam Resolusi Dewan Keamanan 242 pada tahun 1967. Prinsip-prinsip ini termasuk Israel meninggalkan wilayah yang diduduki dalam konflik, mencapai penyelesaian yang adil untuk masalah pengungsi, dan menghentikan semua pernyataan atau klaim perang. Setelah Hamas mengambil alih Gaza pada tahun 2007, Israel memberlakukan blokade. Pemerintah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017. Setelah itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat dipindahkan ke Yerusalem. Amerika Serikat memediasi Perjanjian Abraham pada tahun 2020 untuk menormalkan hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Pada tahun 2023, pertempuran lagi terjadi antara Israel dan Hamas pada tanggal 15 Mei 2023, atas permintaan Majelis Umum, PBB pertama kali memperingati peristiwa Nakba selama 75 tahun. Ekskalasi tambahan antara Gaza dan Israel dimulai pada tahun Oktober 2023, baru saja kemarin. Untuk rumusan masalah yang kita pilih, yaitu yang pertama, kejahatan perang apa saja yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, dan yang kedua adalah mengapa Israel tidak menjadi tersangka di ICC atas tindakan genosida yang dilakukan terhadap masyarakat Palestina. Untuk jawaban dari rumusan masalahnya bisa dijawab oleh teman saya. Untuk yang pertama adalah kejahatan perang seperti apa saja yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina sudah terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sejak 2 November tahun 1917, yang sekaligus menjadi titik awal dari deklarasi Balfour. Dari situlah muncul pergerakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina karena Israel menginginkan adanya wilayah dari Palestina itu sendiri. Hal tersebut terjadi selama bertahun-tahun hingga pada akhirnya pada 7 Oktober tahun 2023, Hamas yang merupakan kelompok milisi dari Palestina secara tiba-tiba melakukan serangan terhadap Israel dengan mengerahkan ratusan pasukan bersenjata dan menyusup ke tempat lingkungan warga sipil Israel yang berada di dekat jalur Gaza. Akibat dari serangan tersebut, sebanyak kurang lebih 1.400 warga sipil Israel meninggal dunia. Tak hanya itu, sebanyak 203 warga sipil hingga tentara Israel, termasuk perempuan dan juga anak-anak, dijadikan sandera dan dibawa ke Gaza oleh Hamas. Serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023 tersebut terjadi sekitar pukul 6 pagi waktu 6.30 pagi waktu setempat, dengan ribuan roket milik Hamas dan ditargetkan ke 22 titik lokasi di Israel seperti Tel Aviv hingga Yerusalem.
Titik target serangan Hamas sendiri ialah posisi musuh, bandara, dan benteng militer milik Israel. Keadaan semakin kacau sebab tak hanya Hamas saja, namun warga sipil ikut terlibat dalam baku tembak. Serangan pada 7 Oktober tahun 2023 ini disebut Hamas sebagai Operasi Badr Al-Aqsa dengan seruan pejuang perlawanan di tepi barat. Tak hanya itu, Hamas juga menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk ikut dalam perang ini. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Di dalam penyerangan Israel terhadap Palestina, Israel telah melanggar banyak sekali hukum perang yang diatur oleh internasional. Dalam penyerangan tersebut, Israel melakukan serangan secara bombardir terhadap Palestina. Israel menyerang tempat-tempat ibadah serta rumah sakit yang merupakan daerah yang tidak boleh diserang menurut hukum internasional. Israel juga terbukti menggunakan senjata absorpsi dan termobarik yang sudah dilarang oleh konvensi internasional sehingga mengakibatkan luka bakar serta kerusakan jangka panjang bagi para korban. Meskipun Israel telah melanggar banyak sekali hukum internasional, organisasi internasional enggan untuk menjatuhi hukuman bagi Israel. Israel mampu lolos dari sanksi hukum internasional karena ada peran AS dalam PBB yang memiliki hak veto sehingga Israel tidak terkena sanksi apapun dan membuat Israel terus melakukan pelanggaran berat dalam hukum internasional. Jadi hukum internasional merupakan hukum yang bersifat universal di mana dapat mengatur perilaku sebuah negara maupun individu yang berskala internasional. Setiap negara memang memiliki haknya sendiri dalam membangun kepentingan negara, sehingga tidak heran banyak negara yang tidak terlalu memperhatikan adanya hukum internasional ini. Pada konflik antara Israel dan Palestina yang baru-baru ini terjadi yang dijelaskan di atas, Israel melakukan serangan secara bombardir tanpa memperhatikan rakyat sipil. Dalam konvensi Jenewa 1949, para medik serta jurnalis tidak boleh dibukai karena dianggap sebagai rakyat sipil. Namun Israel tidak memperhatikan hal tersebut. Dalam konflik tersebut, Israel jelas telah melanggar hukum Den Haag serta hukum Jenewa. Terdapat juga prinsip-prinsip humaniter yang harus kita ketahui. Pertama, prinsip perbedaan di mana terdapat perbedaan antara kombatan yang ikut aktif berperang dan pendukung sipil yang tidak ikut aktif dalam perang sehingga tidak boleh dijadikan sasaran perang. Kedua, prinsip proporsionalitas atau keseimbangan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan risiko akan merugikan penduduk sipil. Tiga, prinsip pembatasan yang di dalamnya meliputi pembatasan sasaran lawan wilayah serta keadaan. Dari prinsip-prinsip humaniter tersebut dapat dijelaskan bahwa agresi Israel telah terpenuhi. Pada tanggal 20 Desember 2019, jaksa mengumumkan bahwa setelah melakukan penilaian menyeluruh, independen, dan objektif, terdapat informasi terpercaya yang tersedia di kantornya. Pemeriksaan pendahuluan terhadap situasi ini telah diakhiri dengan penetapan bahwa semua kriteria undang-undang berdasarkan Statuta Roma untuk pembukaan penyelidikan telah dipenuhi. Namun, mengingat rumitnya permasalahan, mungkin bisa di next ke bawah. Oke, baik. Oke, baik, selanjutnya yaitu menuju ke rumusan masalah selanjutnya. Dengan rumusan masalah, mengapa Israel tidak menjadi tersangka di ICC atas tindakan genosida yang dilakukan terhadap Palestina. Jadi, hal tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2015. Kami lansir dari website ICC langsung. Jadi pemerintah Palestina mengajukan deklarasi berdasarkan pasal 12 ayat 3 Statuta Roma yang menerima yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC atas dugaan kejahatan yang dilakukan dalam tanda kutip di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur sejak 13 Juni 2014. Pada tanggal 2 Juni 2015, Palestina mengaksesi Statuta Roma dengan menyerahkan instrumen aksesinya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Statuta Roma mulai berlaku untuk Palestina pada tanggal 1 April 2018. Setelah menerima rujukan atau pernyataan sah yang dibuat berdasarkan pasal 12 ayat 3 Statuta Roma, penuntut umum sesuai
dengan peraturan 25 ayat 1C peraturan kantor kejaksaan dan sebagai suatu hal kebijakan dan praktik membuka pemeriksaan awal terhadap situasi yang ada. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Januari 2015, jaksa mengumumkan pembukaan pemeriksaan pendahuluan terhadap situasi di negara Palestina untuk menentukan apakah kriteria statuta Roma untuk membuka penyelidikan itu secara penuh. Secara khusus, pada pasal 53 ayat 1 Statuta Roma, penuntut umum harus mempertimbangkan permasalahan yurisdiksi, penerimaan, dan kepentingan keadilan dalam membuat keputusan ini. Lalu timeline selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan pasal 13A dan 14 Statuta Roma, Palestina merujuk kepada jaksa situasi sejak 13 Juni 2014. Tanpa tanggal berakhir, rujukan tersebut tidak serta-merta mengarah pada pembukaan penyelidikan, karena jaksa masih harus menentukan apakah kriteria undang-undang untuk membuka penyelidikan yang telah terpenuhi. Saya pada tanggal 20 Desember 2019, jaksa mengumumkan bahwa setelah melakukan penilaian menyeluruh, independen, dan objektif terhadap informasi terpercaya dan tersedia di kantornya, pemeriksaan pendahuluan terhadap situasi ini telah berakhir. Telah diakhiri dengan penetapan bahwa semua kriteria undang-undang berdasarkan Statuta Roma untuk pembukaan penyelidikan telah dipenuhi. Selanjutnya, namun mengingat rumitnya hukum dan faktual yang terkait dengan situasi ini, ia mengumumkan bahwa akan mengajukan permintaan kepada Kamar Peradilan 1 untuk mendapatkan keputusan guna memperjelas ruang lingkup yurisdiksi pengadilan dalam situasi ini. Dalam permohonan jaksa tertanggal 22 Juni 2020, kantor tersebut menetapkan posisi hukumnya dan mendorong majelis untuk mendengarkan pandangan dan argumen dari semua pemangku kepentingan sebelum memutuskan pertanyaan yurisdiksi spesifik yang dihadapinya. Sidang pra-peradilan 1 melakukan hal tersebut, dan pada tanggal 28 Januari 2020, mereka mengeluarkan perintah yang mengatur tata cara dan jadwal penyampaian observasi atas permintaan jaksa. Masalah Israel dan Palestina pastinya ini menjadi masalah yang sangat kompleks secara politik, hukum, dan sosial. Nah, tapi di sisi lain juga ada beberapa alasan juga yang akan dijelaskan oleh teman saya itu waktu dan lahir dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ataya. Di sisi lain, ini terdapat beberapa alasan yang menyebabkan sulitnya membawa konflik ini ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC kita kenal. Nah, yang pertama itu adalah status Palestina sebagai entitas negara tidak diakui secara universal. Meskipun telah menjadi anggota Pengadilan Pidana Internasional sejak tahun 2015, ICC masih harus menentukan yurisdiksi penuh atas wilayah Palestina. Yang kedua, yurisdiksi ICC. ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan genosida. Namun, dalam prosesnya ini, ICC perlu menentukan yurisdiksi yang cukup untuk melanjutkan proses hukum. Tidak semua yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak merupakan ICC atau oleh pengadilan tersebut. Nah, meskipun banyak upaya dan tuntutan untuk membawa konflik ini ke ICC, prosesnya kompleks dan terkendala oleh berbagai faktor politik, hukum, dan diplomasi. Jadi pada dasarnya itu adalah ICC itu tidak bisa mengangkat kasus ini ke jenjang Mahkamah Konstitusional Internasional karena yang pertama, Palestina sendiri merupakan bukan sebuah negara yang diakui. Lalu yang kedua adalah di lain sisi juga Israel menyatakan bahwa Israel juga tidak akan melakukan kerjasama dalam melakukan pendalaman yang dilakukan oleh ICC. Dan di lain sisi juga Israel juga bukan dari anggota ICC. ICC sendiri bertugas untuk menyelidiki apakah terdapat cukup alasan dugaan Israel melakukan kejahatan perang terhadap Palestina. Seperti yang pernah terjadi di kasus 2015. Tetapi ke bawah, Mas.
Nah, tetapi Mahkamah Internasional dikarenakan Israel juga bukan anggota dari ICC Israel seperti apa yang saya disebutkan tadi, dan Israel tidak mengakuinya adanya yurisdiksi dari si ICC ini. Sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Kenneth. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari makalah yang kami buat ini. Oke, kesimpulannya adalah yaitu pada tahun 1922, nah, Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan Palestina kepada Inggris yang akan memberikan bantuan administratif dan mendukung pembentukan Rumah Nasional Yahudi. Lalu imigrasi Yahudi itu besar-besaran terjadi selama mandat ini. Nah, pada tahun 1930-an karena kekerasan Nazi ini, jadi maka kaum Yahudi ini melakukan imigrasi besar-besaran. Nah, karena ada imigrasi ini, bangsa Arab itu nggak tinggal diam, mereka melakukan pemberontakan pada tahun 1937 yang menyebabkan kekerasan dan terorisme antara kedua belah pihak. Pihak Inggris menyerahkan masalah ini kepada PBB pada tahun 1947. Nah, yang mengusulkan membagi Palestina menjadi dua negara. Dalam Perang 1948, Israel memperluas wilayah Palestina menjadi 77% dan lebih dari 50%. Populasi Arab melarikan diri atau diusir. Lalu PBB menguraikan prinsip-prinsip untuk perdamaian yang adil dan berkelanjutan dalam Resolusi 242 pada tahun 1967. Masalah pengungsi Palestina tetap tidak terselesaikan. Dan konferensi internasional tentang masalah Palestina diadakan pada tahun 83. Intifadanya dimulai pada tahun 87. Dan pada tahun 2007, Hamas mengambil alih Gaza yang mengarah ke blokade Israel. Pada tahun 2014, pertempuran antara Israel dan Gaza berakhir dengan gencatan senjata yang difasilitasi oleh Mesir. Palestina kemudian menerima status negara pengamat non-anggota PBB pada tahun 2012. Dan PBB menetapkan 2014 sebagai tahun solidaritas internasional dengan rakyat Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama kurang lebih 100 tahun. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melakukan serangan terhadap Israel, mengakibatkan 1.400 kematian warga sipil Israel dan penangkapan 203 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Serangan itu disebut sebagai Operasi Banjar Al-Aqsa. Dan Hamas menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bergabung dalam pertempuran. Palestina mengajukan deklarasi berdasarkan pasal 12 Statuta Roma pada tahun 2015, menerima yurisdiksi pengadilan pidana internasional ICC atas dugaan kejahatan yang dilakukan sejak 13 Juni 2014. ICC membuka pemeriksaan penelusuran situasi di negara Palestina pada tahun 2015. Dan pada tahun 2019, jaksa mengumumkan bahwa semua kriteria hukum untuk pembukaan penyelidikan telah dipenuhi. Namun, ICC masih perlu menentukan yurisdiksi penuh atas wilayah Palestina. Status Palestina sebagai negara entitas dan yurisdiksi ICC merupakan tantangan signifikan untuk membawa konflik ini ke ICC. Meskipun ada upaya dan tuntutan yang untuk membawa konflik ke ICC, prosesnya rumit dan dibatasi oleh berbagai faktor politik, hukum, dan diplomatik. Nah, lalu saran dari kelompok kami adalah untuk Israel dan Palestina agar dapat membuka dialog satu dengan yang lainnya. Dengan dibukanya dialog, maka kedua pihak dapat mengerti perspektif dari masing-masing dengan cara yang diplomatis. Kami juga memiliki saran bagi organisasi internasional seperti PBB untuk dapat meredam kasus ini dengan cara terlibat langsung dalam upaya penyelesaian konflik. Serangan dilakukan oleh pemerintah Israel seharusnya tidak boleh menyerang warga sipil, karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Kami menyerahkan bantuan internasional dari organisasi dan negara-negara internasional untuk dapat membantu warga Palestina yang sedang terkena bencana. Sekian adalah analisa dari makalah yang kami buat untuk UAS Hukum Internasional. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.